Selamat sore Ibu Lili. Selamat sore, Ibu Tias. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah saya boleh melakukan wawancara dengan Ibu sebagai pengusaha distributor fashion? Boleh? Kebetulan saya tidak sibuk. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya berencana untuk melakukan penelitian terkait penggunaan teknologi digital dan pemanfaatan inovasinya untuk bisa melebarkan atau menambah omset dari usaha yang sudah Ibu lakukan selama ini. Kira-kira seperti itu, Ibu. Sebelumnya saya mau bertanya, Ibu sudah mulai usahanya di tahun berapa, Ibu? Saya mulai usaha sekitar awal 2024. Oh, baik. Pada saat awal usaha itu apakah menggunakan media digital untuk mempromosikan atau masih menggunakan media offline atau bagaimana, Ibu? Saya melakukannya pakai media online seperti WhatsApp. Dari story itu saya upload. Itu sih yang saya lakukan pertama kali. Oh, gitu. Jadi memang langsung ke online ya, Ibu ya, pemasarannya ya. Iya, betul. Sejauh ini Bu, penggunaan media online-nya, lalu inovasi juga dari media online yang ada itu bagaimana dalam Ibu mengembangkan bisnis Ibu? Ya, saya awalnya kan hanya mengupload foto-fotonya. Di sini saya usahanya kan baju ya. Saya pertamanya mengupload hanya fotonya, foto baju. Kemudian saya kembangkan jadi ke konten, bikin video seperti itu. Lalu bagaimana siapa Bu yang mendukung proses digitalisasi usaha Ibu dan bagaimana Ibu bentuk dukungan dari pihak tersebut dalam mendukung usaha Ibu? Yang pertama yang jelas keluarga ya yang mendukung, suami, anak-anak, semua mendukung alhamdulillah dengan saya usaha di bidang fashion ini. Lalu bagaimana Bu pengalaman yang Ibu rasakan? Apakah sebelumnya apakah Ibu pernah mengikuti pendampingan terkait bisnis digital Ibu ini untuk pemasarannya terutama? Iya, saya pernah mengikuti pendampingan untuk pemasaran fashion ini. Diajarin bagaimana caranya mempromosikan di sosmed, lalu bikin konten, terus bagaimana caranya biar konsumen ini tertarik dengan produk kita, seperti itu. Jadi lebih banyak pengajarannya untuk ini ya Bu, konten-kontennya gitu ya Bu ya, yang menarik ya. Lalu Iya, betul. sejauh ini apa Bu hambatan yang Ibu rasakan dalam mengimplementasikannya? Hambatannya ini karena saya ibu rumah tangga ya, lebih ke waktu sih, kadang nggak sempat karena antar jemput anak dan sebagainya gitu. Jadi lebih ke waktunya. Jadi nggak bisa dipastikan kayak setiap pagi jam segini sampai jam segini saya harus bikin konten, nanti jam segini sampai jam segini saya ngupload dan sebagainya, nggak bisa ditentukan untuk jadwalnya. Jadi ya sebisanya gitu loh, gitu. Oh, seperti itu. Itu Uh, sih kendalanya. Iya, baik. Lalu dalam pemanfaatan media digital, media online-nya, inovasi apa Bu yang Ibu lakukan di bisnisnya Ibu untuk bisa lebih banyak lagi mendapatkan customer Bu? eh untuk saat ini sih saya lebih ke ini dulu. Yang pertama itu memperbanyak followers atau ini kontak saya, karena biasanya tuh yang melihat story WA saya itu cuma sedikit, karena saya kan cuma ibu rumah tangga ya, teman-temannya sekitaran itu aja palingnya, ibu-ibu teman-teman sekolah seperti itu, ibu kampus ini gitu. Jadi saya yang pertama itu mau menambah followersnya dulu, biar yang melihat itu kan banyak, semakin banyak nanti ya akan semakin customer itu semakin banyak juga, seperti itu.
pertama. Yang kedua, bikin kontennya itu yang lebih menarik lagi, yang informatif dan gampang dimengerti, terutama untuk ibu-ibu ya yang hanya menyempatkan diri untuk melihat story, melihat konten seperti itu. Oh, Sementara sih itu dulu yang mau saya lakukan. oh baik. Dari pendampingan yang pernah Ibu dapatkan nih, perubahan apa Bu yang paling Ibu rasakan signifikan mempengaruhi bisnis Ibu setelah mengadopsi inovasi digital dari konten yang pernah diajarkan seperti itu? Hmm, pengaruhnya ini ya, jadi minim effort ya, effortless lah. Jadi nggak terlalu harus, kalau offline kan lebih susah ya menawarkan dari pintu ke pintu atau dari mulut ke mulut. Kalau dari sosmed kan lebih gampang, cuman upload, cuman modal internet saja. Nah itu banyak yang melihat, akhirnya kan WA, Japri gitu kan ke saya untuk tanya-tanya dan sebagainya. Nanti enak jadinya, di sela-sela kesibukan itu masih bisa menjawab gitu. Terus jadi lebih melek teknologi sih, meskipun kita ibu rumah tangga ya. Jadi HP ini nggak cuma buat scroll TikTok saja, tapi bisa buat bisnis yang lebih bermanfaat. Oh, jadi memang dari pendampingan itu mempengaruhi ya Bu dalam cara Ibu juga, dalam cara Ibu untuk menggunakan teknologi seperti itu ya Bu ya. Betul. Kalau ini Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kira-kira harapan Ibu nih untuk bisnis Ibu dalam 5 tahun ke depan seperti apa Bu terkait dengan pemasaran dan pemanfaatan teknologi digital saat ini? Mungkin yang sedang ada di benak saya itu promosinya lebih ke ini lagi, lebih luas lagi, tetap di digital. Tapi untuk saat ini kan saya masih di story WA ya. Mungkin akan menambah ke story Instagram, saya bikin akun sendiri untuk bisnis itu, atau di TikTok, Shopee, banyak itu semuanya bisa untuk promosi jual sebagian saya gitu. Oh gitu, baik. Mungkin ini dulu Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Lili. Semoga bisnisnya semakin sukses, semakin lancar juga dan semakin banyak omsetnya. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih.